mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Udah 18 kali kita menyambut. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur dengan selalu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang udah masuk ke hari 18 dengan gegap gempita, gembira, sukacita, ceria. Ya karena dan tapinya tuh juga tetap rasa syukur dengan dalam kesederhanaan gitu, tidak berlebih-lebihan. Ya karena bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah gitu ya Bang, bulan yang penuh kemuliaan. Nah seharusnya di bulan ini yang penuh berkah dan penuh dengan rasa senang ini, seharusnya kita bisa berbagi, tidak hanya berbagi rezeki tadi, tapi juga berbagi berbagi energi-energi positif. Benar sekali ya agar Bang. kita satu sama lain itu selalu bisa terjaga hubungannya, komunikasinya juga tetap baik, sehingga kita semua di bulan Ramadan ini bisa membawa kedamaian. Benar, amin ya rabbal alamin. Iya kan, seperti tema kita sore hari ini itu adalah pesan-pesan damai yang bisa kita petik di bulan Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan harus jadi momentum untuk kita semua ya Tribuners membangun kehidupan bersama dalam keberagaman. Bulan Ramadan adalah wahana mempererat ukhuwah sesama kaum muslimin serta dengan sesama umat bangsa. Wah, jadi dengan kita melakukan ibadah di bulan puasa ini, kita tidak hanya mendekatkan hubungan kita sesama umat muslim saja, tapi kita juga kembali mempererat toleransi kita terhadap umat sebangsa dan setanah air. Utamanya di Indonesia gitu. Di Indonesia. Nah Tribuners, makanya di bulan Ramadan kali ini umat muslim melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya yang dilakukan dapat meningkatkan kesalehan pribadi yang memancar dalam kesalehan keluarga dan kehidupan masyarakat, bangsa, serta yang lebih luasnya lagi yaitu dunia kemanusiaan semesta. Ya, jadi tidak ada lagi istilahnya yang namanya kita semuanya manusia ya. Ini ciptaan Tuhan, kita semuanya saudara. Kalau kita di Indonesia sudah bisa mempereratkan tali persaudaraan sehingga kita bisa damai, kita juga bisa menjalankan misi perdamaian dunia. Bener Bang, gitu. Itu mimpi atau cita-cita besar gitu ya. Ya benar sekali, bisa turut serta dalam memerangi istilahnya perpecahan, tindakan-tindakan yang justru membangun rasa cemas, rasa khawatir ya. Kalau kita sekarang mungkin tidak bisa sebutkan, tapi banyak sekali baik itu masih di Indonesia dan juga di negara lain, walaupun kita semuanya menjunjung tinggi pesan damai, masih ada juga beberapa negara yang memang masih memperjuangkan apa itu namanya damai. Benar gitu. sekali. Nah selanjutnya apa lagi nih ya Bang? Nah, melalui peningkatan kedekatan dan hubungan dengan Allah melalui ibadah selama bulan suci Ramadan ini, sebaiknya kita umat Islam ini diharapkan mampu menebar nilai-nilai perdamaian, kebaikan, keluhuran moral serta berbagi dan keutamaan dalam hidup. Nah, jadi maksudnya adalah di sini kita harus juga membagikan nilai-nilai moral yang baik. Benar. Jadi value kita itu sebagai umat manusia ya, Tribuners, jangan sampai kita dikalahkan tadi. Seperti yang kita bahas di beberapa episode sebelumnya, hawa nafsunya tinggi, amarahnya yang lebih, emosinya juga tidak bisa kita kendalikan, sehingga kita tidak bisa menciptakan baik itu rasa damai ke diri sendiri. Bagaimana juga kita bisa menciptakan rasa damai? Bener. Ke lingkungan sekitar kita. Karena egonya udah tinggi gitu ya Bang. Benar Kalau egonya udah tinggi, sekali. kita gak akan bisa menyebarkan rasa perdamaian di sekitar Ya, kita. dan kita jadinya sulit berbagi. Bener. Gitu, Ki. Nah, bulan Ramadan dimanfaatkan sebagai momen untuk berhijrah secara spiritual, intelektual, dan peran sosial yang mampu membawa kepada kecerdasan, pembebasan, kemajuan, dan membangun peradaban. Ini luas sekali ya Bang. Luas sekali, dan biasanya kita itu menemukan kasus-kasus pertikaian atas nama agama, etnik, bangsa, dan negara menghiasi peradaban modern yang tadi. Peradaban yang sudah cerdas, peradaban tadi yang punya kebebasan, kemajuan, dan juga ada pembangunan, tapi justru peradaban seperti ini yang memicu perpecahan.
Benar sekali Bang, karena Nah. dunia yang damai seakan tidak kita rasakan lagi nih ya Tribuners saat ini oleh perilaku umat manusia yang suka berbuat kerusakan dan pertikaian. Nah, karena itulah ajaran Islam tentang puasa selain mengajarkan untuk kita menahan haus dan lapar, juga mengajarkan hambanya, kita semua ini hamba-hamba Allah, agar menahan diri dari kebencian, kedengkian, dan juga kemungkaran antar sesama umat manusia. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan puasa sebagai amanah bagi umat Islam untuk dikerjakan sepenuh hati. Karena itu puasa sebagai amanah mesti dimaknai sebagai tanggung jawab untuk membentuk masyarakat muslim yang taat, salih, dan juga selalu mengedepankan perdamaian. Masya Allah sekali ya Bang, itu sebenarnya esensi dari kita sebagai umat muslim gitu ya Ya, Bang? benar sekali. Jadi kalau bisa yang namanya, kalau di Indonesia sendiri itu kita tuh punya pola dalam menyelesaikan sebuah konflik ataupun masalah itu musyawarah. Oke. Ya kan? Jadi sebelum kita sampai di titik ini harus diperangi misalnya. Tidak semudah itu. Sebaiknya kita bertemu, kita satukan dulu, kita temukan dulu apa titik masalahnya. Kita cari, kita lakukan secara cerdas. Kita dengarkan semua pendapat orang yang terlibat, yaitu namanya tadi kebebasan. Benar. Tapi yang tetap bisa dikendalikan gitu Dengan kan. kepala dingin tadi Dengan ya, kepala Bang. dingin sehingga kita bisa menjadi umat-umat muslim dan juga umat-umat dunia atau masyarakat dunia yang maju dan bisa masuk ke dalam pembangunan di era modern seperti sekarang. Jadi kita tidak melulu karena ini modern, pokoknya aku harus jadi yang paling keren dibanding yang lain. Bener, harus gitu. superior gitu. Aku karena punya posisi, aku yang harus didengar misalnya, sehingga itu menimbulkan pertikaian atau konflik. Benar gitu. sekali nih Bang. Nah, Niki, kalau kita bicara tentang tentang konflik yang terjadi di dunia, baik itu juga di Indonesia, atau juga seringnya kita ini ya Tribuners sebagai masyarakat umum suka terpancing. Rasa damai kita suka terusik. Bener. Karena apa? Karena kelalaian kita dalam memaksimalkan penggunaan sosial media. Bener sekali Bang. Baik itu kita sebagai penyebar informasi ataupun kita sebagai penerima informasi. Nah, kalau menurut Kiki ada nggak sih tips yang kita bisa sampaikan ke Tribuners untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sosial media? Ada dong Bang. Ada. Jadi ada 4 tipsnya Tribuners untuk kalian yang pengen nih mendapatkan kebaikan lewat sosmed saat berpuasa nih ya. Yang pertama adalah ubah pola pikir. Berpikir panjang saat menulis setiap kata, kalimat, bahkan tulisan dalam jejaring sosial atau caption tadi ya Bang. Iya, benar sekali. Pertimbangkan manfaat yang kalian inginkan gitu ya. Yang ingin kalian sampaikan. Benar Bang, kadang mungkin tulisan lisan itu akan berbeda. Oh, tentu. Maaf, bukan lisan ya, maksudnya secara lisan dan tulisan. Ya, itu berbeda maksudnya penafsirannya. Penafsirannya ya Tribuners. Jadi pertimbangkan juga nih pembacanya akan memaknainya seperti apa gitu. Karena tidak semua orang satu pemikiran dengan kita loh Tribuners. Ya, dan kita sebisa mungkin menggunakan platform kita atau sosial media kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang sebisa mungkin pesannya punya nilai positif. Bener. Jadi jangan sampai kayak menyinggung seseorang. Menyinggung atau misalnya memang sengaja membuat ungkapan-ungkapan yang bersifat provokatif misalnya gitu. Selanjutnya Ki. Lalu yang kedua, pilih input yang baik. Satu ungkapan terkenal mengatakan, Kita sama-sama Ki. Nah, 1, 2, 3. 3. You are what you read. Oh. Ya. Tuh. Nah, apa yang kita baca mempengaruhi pikiran yang akan menentukan keputusan dan tindakan kita nih, Bang. Benar. Setiap hari kita tidak bisa menghindari jutaan informasi yang masuk di berbagai status dan komen di timeline medsos kita atau orang lain yang belum tentu membawa manfaat baik kepada pembacanya, Tribuners. Nah, Untuk itu, perlu bijak memilih siapa yang menjadi teman di jejaring sosial. Informasi yang baik dan berguna untuk dibaca serta dampak yang didapatkan dari sebuah kata atau kalimat di medsos. iya, jadi harus pinter-pinter memilih konten-konten yang positif gitu. Siapa yang layak di-follow? Siapa yang memberikan kita ketenangan atau kita lebih banyak memberikan kita wawasan gitu. Wawasan yang positif ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah pilih akun gitu Bener untuk kita nih, ikuti. Ada rasa
kenyamanan memang Ki untuk kita bisa mendapatkan informasi yang memang biasanya informasi yang negatif itu lebih cepat terserap Datangnya gitu ya. dan Bang. lebih cepat terupdate-nya gitu, dan itu kan agak sedikit miris gitu kalau kita hidup dengan asupan informasi yang selalu negatif. Benar, Belum tentu benar lagi, hoax itu Dan apalagi. apalagi sekarang kita juga bisa memilih ya Bang. Benar. Siapa yang mau kita lihat, siapa yang tidak pengen kita lihat, kita bisa pilih. Gitu. Benar Jadi sekali. semuanya pilihan ada di tangan Anda sebenarnya. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, gunakan media sosial sesuai porsi. Jadi tidak makan saja yang sesuai porsi, tapi Bener. penggunaan sosial media juga harus sesuai porsi. Karena yang udah kita sampaikan di episode sebelumnya ya Bang, emang berlebihan itu Tidak bukanlah baik. suatu tindakan yang baik ya Tribuners. Apapun itu kalau berlebihan tetap tidak baik ya. Satu diantaranya tadi bersosmed ria juga ada batasannya Tribuners. Benar. Selanjutnya nih ya, yang terakhir, hindarkan medsos dari hal-hal yang haram. Apalagi Nah. puasa nih ya Bang. Seperti pornografi, Nah, kejahatan, dengki, sombong, marah, kemarahan, permusuhan, sumpah serapah dan lain-lain. Nah, kenapa tuh Ki? karena itu merupakan hal yang haram ya. Iya, benar sekali, dan itu bertolak belakang dari semangat kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan gitu. Lagian kenapa punya sosial media buat menghujat orang? Bener. Kok maksudnya saya selalu mempertanyakan itu keuntungannya apa gitu. Yang justru itu tuh menimbulkan kecemasan. Bener. Rasa bukan hanya kecemasan karena memang kita punya rasa bersalah ya, tapi kayak kecemasan apalagi nih besok yang akan aku ungkapkan secara emosional yang tidak terkendali, dan itu melelahkan. Itu berarti akan meningkat terus gitu ya Bang, sebenarnya. Meningkat terus. Kalau memang tidak bisa dikendalikan, dia akan terus tumbuh, dan itu menciptakan karakter kita di media sosial. Sekarang orang menilai kita tidak perlu lagi bertemu dengan kita berjabat tangan Ki. Dia cukup lihat laman media sosial kita dan kita sedih gitu ya. Sama kayak kita mencari kerja sebenarnya. Iya, jadi agak sedikit kalau saya sih sedih ketika orang dengan mudahnya memberikan pendapat-pendapatnya, memberikan apalagi asumsinya terhadap apa yang kita posting di media sosial, yang padahal bisa saja itu kita hanya ikut-ikutan. Biar hype, fit into the society gitu, biar diterima di circle-nya ya, kita kan nggak pernah tahu. Benar. Karena apa yang kita pengen ungkapkan tidak semua orang itu satu frekuensi atau satu pemikiran dengan kita. Nah, sama seperti Tribuners yang akan bertanya setelah ini mungkin selalu punya pertanyaan tapi tidak punya teman yang satu frekuensi untuk memberikan jawaban. Nah, ini yang paling tepat kan, kita sekarang berada di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa? Kak Nisa. Oke Kak Nisa, ada ndak yang mau kakak tanyakan udah di bulan puasa nih Kak? Apakah boleh? Maksudnya tuh haruskah puasa jika saat menyusui? Oke. Nah, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang biasa ditanyakan dan ini umum terjadi di masyarakat. Bagaimana jika sedang menyusui, apa boleh tidak berpuasa? Jadi bagi para wanita atau ibu-ibu yang menyusui bayinya, boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Karena alasan tadi itu, karena alasannya dia menyusui. Khawatir jika seandainya dia berpuasa, maka air susunya kurang gitu, atau tidak ada air susu sama sekali. Kasihan bayi yang hanya makan melalui air susu ibu itu tadi. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun harus diqadha, harus diganti sebanyak puasa yang dia tinggalkan selama bulan suci Ramadan. Itu pertama, harus mengqadha puasa. Yang kedua, jika dia tidak berpuasa karena khawatir bayinya, kesehatan bayinya, maka dia juga terkena fidyah. Dia harus membayar fidyah. Jadi membayar puasa di bulan selain bulan Ramadan. Yang kedua,
membayar fidyah. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Ya, dikatakan di dalam beberapa kitab bahwa yang harus dikeluarkan adalah 1 mud. 1 mud itu menurut para ulama jika dikonversi dengan beras, 1 mud itu sebesar 6 ons. Tapi ada Imam Ahmad mengatakan 7 ons. Jadi sekitar 7 on beras yang dikeluarkan untuk 1 hari puasa. Ya, 1 hari puasa kita keluarkan 7 on beras. Jika ternyata ada 30 hari, maka 7 dikali 30 ons. Itu yang harus dikeluarkan. Saya kira itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah nih Bang, udah terjawab juga nih ya pertanyaan hari Jadi ini. tidak ada ini ya, sudah menemukan frekuensi gitu. Udah sefrekuensi nih ya, Ya Tribuners. kan, jadi nanti bisa menyebarkan pesan-pesan ini ke teman-teman lain gitu. Amin, diharapkannya Udah terjawab tuh di PPKM kemarin, aku ada nanya PPKM Berkah Tribun, nanya Ustadz, dikasih tahu tuh jawabannya begini. Itu tuh teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kita harusnya begini sebagai umat Islam gini gitu jadinya kan. Itu syiar ya. Itu pahalanya itu selalu Ngalir. terus-terusan ngalir. Itu pahala jariah gitu ya. Wah, itu yang harusnya kita juga tingkatkan nih di bulan Ramadan gitu ya. Apalagi di sosial media. Nah, ini bisa jadi konten di sosial media gitu. Dibikinlah misalnya dalam bentuk Instagram story atau reaction atau segala macam, memang tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan baik. Benar sekali. Nah, Nah, seperti hari ini Bang, kita juga akan mengapa nih? mungkin yang lebih menjelang gitu ya Bang. Ya, menjelang buka puasa kita akan Bener. kembali selalu gitu. Ini Rizky Jadi udah mulai gak fokus nih kayaknya nih Bang. mungkin karena memang udah rindu kayak sama buka puasa ya. Bener. Karena kita dari tadi udah cuap-cuap mulu gitu. Iya kan, tadi off the record kita udah sharing nih sama Kiki kayaknya. Kita hari ini kayaknya pengen ini ya, tukar-tukaran takjil gitu. Jadi Kikinya bawa sesuatu gitu ya. Saya juga mau kasih ke Kiki, cuman karena tidak boleh sajikan karena nanti takut tergugah imannya untuk buka puasa. Nah, ini masih ada beberapa menit ke depan. Jadi saya pengen kali ini, kalau kemarin saya sempat ke Perancis, saya pengen ke salah satu negara yang selalu jadi bucket list saya. Apa itu? Jepang. Oh my god. Gitu. Karena kan memang saya pribadi sebenarnya adalah orang ya Tribuners, kan orang punya selera masing-masing. Kayak saya tuh memang agak susah untuk makan seafood. Sama Atau- harusnya gak makan seafood. Iya kan, tapi ketika bertemu dengan makanan ini, lah kok enak gitu. Ini kalau Jepang harus kita tebak ya. Kayaknya kalau Iya. Jepang-Jepangan seafood sushi. Iya dong. oke. Ini bukan Ibu Susi ya, Iya. Ibu mantan Ibu Menteri kita, yang namanya juga Susi Iya. atau Susi lainnya. Karena Susi ini adalah Susi sejagat raya. Kayaknya orang Indonesia tuh nggak sah kalau kita punya teman, nggak ada teman namanya Susi. Susi. Tapi ini beda, ini adalah sushi makanan Jepang gitu. Kalau saya pengennya dalamnya kayaknya udang deh. Udah. Karena kan dalamnya kita bisa pilih ya. Bisa Mau isi apa? toppingnya ya kita istilahnya. Yang penting harus ada sayur. Bener ya, dia ada sayur ya. Iya. Karena dibungkus juga pakai nori. Juga Jadi- ada nasinya. Iya, jadi tapi yang tentunya itu tidak cuman itu aja gitu. Jadi itu sekaligus dinernya, makan malamnya sekaligus makan sushi. Nah kalau abang sushi, Rizky juga tertarik nih, tapi bukan sushi. Apa? Ini lebih Nusantara loh. Aduh, ini menu Nusantara juga yang terbaik sih. Ini Apa mirip tuh? bang. Mirip. Mirip. Dibungkus juga Bungkus berarti. juga, tapi nggak dipotong-potong nih ya. Tapi kalau dipotong boleh aja. Boleh aja. Tapi nih. menikmatnya makannya apa ya kalau bahasa? Dikuliti, dikupas gitu. Si
Dibuka. Dibuka ya. Dibuka. Jadi hari ini tertarik kayaknya untuk makan arem-arem. Aduh, Mirip sushi ya kan? arem-arem itu pernah jadi salah satu menu favorit saya buat sarapan. Karena dia tuh bentuknya kayak kudapan, tapi di dalamnya tuh udah kayak nutrisi. Iya, udah lengkap, ada Udah nasi, lengkap, ada proteinnya, sayur, dari tempe-tempe biasanya, ada sayurnya, ada dagingnya. ada karbonya juga dari kentang biasanya, Bang. Aduh, luar biasa ya ini ya buka puasa kita di sore hari ini. Sehat. Wah, sama dengan sehatnya ketika kita juga tidak hanya memikirkan menu buka puasa, tapi juga mengisi diri kita dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, Ustadz dan Ustazah ini adalah yang ke-18 yang selalu hadir di program spesial Ramadan Tribun Pontianak, yaitu PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari berkah, yang selalu hadir pukul 5 sore bersama saya. 5 sore bersama yang selalu hadir pukul 5 sore bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Padriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berjumpa dalam ruang digital yang luar biasa ini. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sampai hari ini satu kata yang selalu diimpikan oleh banyak orang. Kata itu adalah kata damai. Dan damai itu mampu menciptakan kebahagiaan di dalam batin seseorang. Kalau dalam filsafat kita mengenalnya dengan istilah eudaimonia, kebahagiaan. Kalau dalam tasawuf ada kimia sa'adah. Nah, ini semua merupakan harapan bagi semua insan di muka bumi. Ingin hidup damai. Kedamaian menjadi sesuatu yang mahal. Apalagi kalau kita hari ini tinggal di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki sejarah kelam tentang perdamaian. Bisa saja suatu saat hal ini bisa terjadi kembali, bangkit keributan atau kericuhan di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita semua sama-sama memahami betapa pentingnya sebuah perdamaian. Karena sampai hari ini kita bisa menghitung betapa besar kerugian kita, baik materi, fisik, perasaan, bahkan nyawa yang melayang pada masa-masa lalu, di mana perdamaian itu tidak tercipta atau tercoreng sesaat. Nah, ketika kita bicara perdamaian, maka kata ini kemudian dihubungkan atau dibalik dengan kata peperangan. Hari belakangan ini kita mendengar dan menonton di televisi atau media-media sosial bahwa di belahan dunia sana kita melihat terjadi peperangan. Cobalah kita perhatikan, begitu banyak kerugian yang dialami oleh kedua negara, baik yang menyerang maupun yang diserang. Yang menyerang tentu akan kehabisan dana, sementara yang diserang tentu akan begitu banyak mengeluarkan energi untuk bertahan. Lalu pertanyaannya kemudian, bolehkah peperangan itu terjadi? Nah, kalau di dalam Islam seperti apa? Di dalam Islam, kita akan merujuk pada Quran, surat Al-Baqarah ayat 191.
waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman ila akhir ayat bahwa perangilah mereka kalau mereka datang kepada kalian, apalagi sampai mengusir kalian dari tempat kalian tinggal. Tetapi janganlah kalian perangi mereka. Dalam tanda petik di sini adalah orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian. Dan usahakan untuk tidak membunuh di wilayah sekitar Masjidil Haram. Nah, yang perlu diingat di situ adalah satu kata yang ada dalam ayat itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan, lebih kejam daripada pembunuhan. Akbaru minal qatl. Artinya di balik semua itu, fitnahlah yang harus kita hindari. Karena fitnah itu akan menciptakan sebuah kerusuhan. Kalau sekarang ada berita hoax dan seterusnya yang membuat orang lain dijelek-jelekkan, dibolak-balik kondisi sesungguhnya, padahal dia tidak seperti itu, tapi dimunculkan berita-berita karena dunia politik yang menginginkannya, sehingga membuat orang itu jatuh, lalu terjadilah chaos di masyarakat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari ini bulan Ramadan. Tentu kita sadar betul bahwa Ramadan adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu apa saja? Ternyata banyak sekali. Termasuk di dalamnya membicarakan orang lain. Ghibah istilahnya, ghibah. Kemudian kita menyebar berita hoax, kemudian kita marah-marah dan seterusnya, akan membatalkan puasa. Walaupun secara fisik memang tidak batal, tapi makna dalam puasa itu hanya sekedar haus dan dahaga saja. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi di masyarakat itu adalah persoalan ghibah ini tadi, ghibah dan namimah, yang akan membuat orang menjadi tersinggung, bahkan terfitnah, karena sesungguhnya tidak terjadi. Karena kita tahu betul bahwa hidup ini kan, kalau kita titip uang barangkali hanya kurangnya sedikit, tapi kalau kita titip omongan akan terus bertambah, bahkan juga berkurang, bahkan berputar 180 derajat dari kenyataan aslinya. Nah, untuk menghadapi semua itu, sebenarnya Islam sudah ada yang namanya puasa, al-imsak tadi. Nah, di dalam puasa itu ternyata banyak sekali pesan-pesan yang membuat orang itu harus hidup damai. Kita tidak boleh membicarakan orang dengan yang negatif, ghibah, namimah, dan seterusnya. Kita tidak boleh iri dengan orang lain. Kita tidak boleh merasa bahwa kita paling baik daripada orang lain, dan seterusnya. Kita kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, berpuasa hanya milik Allah, hanya untuk Allah saja, yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kenapa? Karena kita ini ya minallah, ilallah, billah, tallah, dan seterusnya. Kembali pada kata min ilaan ala fi rubba kaflam dalam kajian ilmu kaidah bahasa Arab, bahwa kita semua datang, pergi, tujuan, dan bagaimana kehidupan kita serahkan kepada Allah. Nah, di bulan puasa ini betul-betul diuji kalimat itu, tidak hanya sekedar kata, bahwa kita ini betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan itu hanya Allah dan kita yang tahu. Nah, kalau ingin kita tekankan dalam kehidupan kita pribadi saja, tidak usah masyarakat. Karena dalam Islam itu diajarkan ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri, tidak usah membicarakan orang lain. Kita kan kadang-kadang hanya menilai orang lain.
ngapain saya ngomong begitu, sementara yang lain enggak. Oh, itu loh Pak Kiai itu orangnya begini, oh Pak Ustadz itu begini orangnya. Nah, kita kan orang biasa, wajarlah gitu. Tentu tidak. Kalau dalam Islam, mulailah dengan diri kita sendiri. Nah, untuk membuat negeri ini damai, wilayah kita damai, tentu kita mulai dengan diri sendiri. Nah, memulainya di bulan Ramadan ini tentu sangat bisa untuk kita lakukan. Nah, kalau kita betul-betul konsen untuk menciptakan perdamaian di bulan Ramadan ini adalah riyadhah dan mujahadah. Riyadhah kita, latihan kita, mulai dari diri kita, melihat orang lain seperti apa, memahami keadaan orang lain. Toh semuanya adalah makhluk Allah. Nah, untuk kita khusus di wilayah Kalimantan Barat, barangkali yang paling mencolok adalah persoalan etnis dan budaya. Di Kalbar ini persoalan etnis dan budaya selalu menjadi masalah yang dalam tanda petik menjadi sumbu pendek di sekitar kita. Karenanya, mari kita mulai memahami kembali pada Al-Quran. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, kemudian dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama yang berbeda, berbudaya yang berbeda, etnis yang berbeda. Itu semua demi apa? Demi kita semua agar saling mengenal. Dan perbedaan yang kita miliki itu adalah rahmat. Kita tidak akan bisa disebut sebagai damai kalau memang tidak ada persoalan di situ. Damai itu apa? Damai itu orang yang mampu merasa tenang, merasa nyaman, bukan karena tidak ada persoalan, tetapi tentu dengan banyak persoalan, tapi dia bisa hidup dalam kebersamaan, dalam kemuliaan, bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda. Katanya perbedaan itu rahmat. Kalau itu rahmat, maka mari kita kuatkan rahmat kita, rahmat Allah itu, dengan rasa syukur kita, dengan kemudahan kita dalam menerima yang lainnya. Ramadan selalu berpesan pada kita agar pasrah betul kepada Allah, lalu melihat sekitar, tentunya dengan ATM, alam, Tuhan, dan manusia. Alam, Tuhan, dan manusia. Alam, kita harus bisa bersahabat dengan alam. Orang puasa tidak boleh merusak. Orang puasa tidak boleh menghancurkan alam semesta yang ada di sekitar kita, paling tidak lingkungan, buang sampah, seterusnya harus betul-betul baik. Kemudian manusia, tentu kita tidak boleh menyakiti manusia yang lain. Bahkan sampai kepada Tuhan, semuanya kita pasrahkan kepada Tuhan. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita kuatkan pesan-pesan damai di dalam Ramadan itu untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam, dan kita tunjukkan kepada semua orang bahwa Islam adalah masyarakat atau umat yang cinta damai. Kedamaian adalah harapan kita semua. Damaian adalah tujuan kita semua, dan kehidupan damai itu kita harapkan sampai hatta yaumil qiyamah. Saudaraku, selamat berpuasa dan menyelesaikan ibadah ini dengan baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang memang wajib dan mampu membawa kita ke babur rayyan, pintu surga yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menuntun kita semua agar kita menjadi umat yang terbaik, umat yang terpilih di alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya
Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beserta istri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.